kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, cenderung orang-orang terdekat, bahkan dijemput oleh pacarnya dan tidak kembali. Gitu. Kecenderungan bunuh diri juga ada, kami temukan di tahun-tahun pandemi. Selamat sore, baik. Lagi sibuk apa aja nih sekarang Bu Buda? Biasa, tetap pendampingan kasus, kemudian juga kita ada planning untuk pelatihan kader pendamping hukum nanti di sekolah kader pendamping hukum kita di Tabanan. Untuk pidananya itu ada kasus kekerasan seksual di Tabanan. Jadi pelakunya adalah sebuah ketua yayasan, ya. Kemudian korbannya memang anak di bawah umur, salah satu anak yayasan tersebut. Kemudian untuk agenda tanggal berapa Kamis depan ini itu sudah masuk pledoi. Jadi agak melelahkan karena sampai kemudian masuk ke tahap saksi verbalisme. Jadi pihak penyidik yang hadir karena ada sangkaan dari terdakwa sendiri bahwa ada beberapa di BAP yang memang disangkal oleh si terdakwa sendiri, dan itu katanya tidak sebenarnya tertuang dalam BAP. Kemudian mengapa tertuang? Jadi pihak hakim meminta untuk pihak penyidik datang sendiri menjadi saksi, namanya saksi verbalisme. Itu yang paling terkini Bu Buda. Iya, itu yang paling terkini. Kemudian memang kalau perdata itu kami juga agak sedikit terkejut karena banyaknya kasus perceraian sekarang yang meminta bantuan ke kita untuk didampingi. Jadi kami merasa apakah itu kemudian pertanyaannya setelah terjadinya karena kasus pandemi ini, tapi kami kemudian melakukan bantuan. Memang dulunya itu kasus sebenarnya sudah lama, tapi begitu terjadi pandemi, orang-orang kemudian pada merasa bahwa sudahlah gitu, kayak menyerah pada hidup, kemudian memutuskan untuk berpisah saja. Kalau sebelum pandemi mungkin mereka masih merasa bahwa mungkin masih bisa kami pertahankan hal-hal apa yang bisa. Setelah pandemi mungkin konfliknya terlalu besar karena juga tekanan psikologis dan juga tekanan ekonomi yang tertinggi begitu. Jadi kami rasa sih itu kemudian menjadi cikal bakal gitu. Agak mengejutkan sih karena hampir misalkan sebulan ada berapa permohonan kasus KDRT yang masuk ke WCC seperti itu. Nah, Bu Buda, ini WCC kan sudah cukup lama bergerak dalam membantu perempuan maupun anak seperti itu dalam kasus-kasus yang mereka tangani. Nah, bisa Bu Buda sampaikan berapa banyak sudah kasus yang ditangani dan apa saja jenisnya, faktor penyebabnya? Kalau kasus bisa kami kalkulasikan mungkin di setiap bulan itu ada hampir 10 sampai 12 kasus lah itu. Dan kemudian faktor-faktor penyebabnya memang beragam begitu, dari misalkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, cenderung orang-orang terdekat yang kita dampingi, kemudian juga kasus KDRT, kemudian cenderung memang adanya pihak ketiga juga, kemudian persoalan antara bagaimana konteks pola asuh antara orang tua dan anak, kemudian terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman, kemudian di mana orang tua masih juga merasa bahwa melakukan tindakan yang agak keras begitu kepada anak dengan alasan untuk kedisiplinan anak, padahal itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan saat ini di Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu juga menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi kita sebagai lembaga bantuan hukum gitu. Kalau dari segi rentang usia nih Bu Buda, berapa banyak
yang dialami oleh milenial perempuan? Kalau dibandingkan dengan yang menjadi korban itu adalah ini sudah dewasa dan atau anak-anak. Kalau kita lihat dari 3 pembagian itu paling banyak paling banyak memang untuk ibu-ibu rumah tangga. Lansia mungkin kecil, anak-anak besar, dan yang kalau dikalkulasikan para ibu-ibu, yang kedua adalah anak-anak di bawah umur itu, kemudian milenial dan lansia. Lansia terakhir, karena pola di Bali kita tahu ada persoalan di mana kemudian pengabdian kepada orang tua itu lumayan bagus menurut kami. Setelah itu juga pola kekerabatan di antara orang Bali itu tinggi. Jadi kalau toh anaknya tidak akan memberikan kasih sayang atau perhatian kepada orang tua, si adik masih bisa kemudian ada hal guyub lah, gimana ya, ikatan emosional antara saudara itu masih tinggi di antara para lansia dan saudara itu. Kemudian pada tahapan lansia, kemudian bagi saudaranya yang kemudian mendapat kasih sayang banyak, dia bisa memberikan perhatian itu kepada saudara lain yang tidak. Makanya cenderung kalau kemudian panti-panti jompo di Bali agak sedikit lah kemudian yang kemudian cepat-cepat membawa orang tuanya ke sana. Nah, kalau untuk untuk ibu milenial itu bisa dipastikan kekeras antar pacaran itu. Kalau konteksnya antara orang tua dan anak, saya rasa di Bali juga cenderung sedikit. Tapi lebih kepada bullying itu tinggi untuk urusan tanpa disadari kemudian oleh para remaja itu persaingan dalam hal belajar, persaingan dalam hal percintaan itu bagi mereka memang abai gitu. Merasa bahwa cenderung diabaikan, tapi di konteks secara psikologisnya yang terpendam itu membawa dampak buruk. Gitu, karena paling fatal dampaknya apa, Bu? Misalkan dia menjadi orang yang cenderung berkompetisi tidak sehat, kemudian merasa bahwa dia tidak akan percaya diri kemudian gitu. Sisi-sisi di mana kemudian yang paling tinggi terdampak adalah perempuan, anak-anak, remaja putri yang cenderung punya prestasi dan juga agak punya secara lahiriah cantik begitu, juga tampan, itu memang cenderung harus hati-hati karena banyaknya kemudian dalam tanda kutip iri oleh teman, kemudian dibully gitu, karena ada hal-hal di mana kemudian cenderung ingin kemudian menjatuhkan gitu. Tapi di sisi lain si pembuli tidak sadar bahwa itu sangat mempengaruhi dan berdampak sangat luar biasa sebenarnya kepada si terbuli tersebut. Jadi kesannya mereka hanya melampiaskan mungkin sisi kejahilan atau kenakalan remaja ya. Iya. Kalau ditelisik lagi lebih jauh, itu cenderung sangat iya. Cenderung kemudian anak-anak milenial, anak-anak muda jatuhnya di tataran itu, kemudian merasa rendah diri karena ada unsur-unsur. Cenderung laki-laki suka misalkan kepada seorang perempuan cantik, tapi salah dalam mekanisme penyampaian, malah itu kemudian dia serasa oleh perempuan itu adalah menyakiti atau menghinanya atau kemudian menjadi penguntit itu. Itu ketakutan-ketakutan tinggi di mana kemudian anak-anak di Bali cenderung tidak bisa mempercayakan itu atau biasa mengkomunikasikan itu atau merasa bahwa apakah itu sesuatu hal yang burukkah atau tidak. Belum paham cara penyampaiannya, cara mengkomunikasikan dengan orang tua, maka itulah terdampak di kemudian hari dia menjadi orang yang tertutup, kemudian merasa rendah diri. Kalau memang saya cantik, mengapa kemudian saya disakiti? Kemudian ada teman-teman yang selalu mengatakan saya yang buruk begitu. Gitu. Nah, kalau kemudian juga dikaitkan dengan masa sekarang, Bu Buda, anak-anak muda ini, terutama yang masih SMA, yang kuliah maupun
termasuk ibu muda juga Iya, ya. iya. Nah, di masa pandemik ini apakah Bu Buda menemukan bahwa mereka justru lebih rentan? Kalau Tiang cenderungnya kan tentang IT sekarang, gitu, tentang IT. Jadi banyak kemudian pengaduan ke kami, tapi itu lebih kepada setelah diajak bertemu, gitu, bertatap muka, selalu mengatakan mungkin malu ya, bahwa tidak mempercayakan itulah kasusnya, gitu, lebih kepada apakah kemudian akan ditindaklanjut dengan pelaporan, ataukah saya bisakah kemudian akan menemui pacarnya yang kemudian menyebarkan video pornonya dan sebagainya. Itu yang sering kemudian terjadi. Di satu sisi kemudian ada kecenderungan begini, anak-anak saat ini kan berhubungan sering di media sosial. Kemudian dia tidak sempat ada pembatasan dari orang tua untuk tidak keluar rumah, tetapi dia ingin bertemu sekali dengan pacarnya, gitu. Nah, cenderung kemudian pergi sendiri karena masih anak di bawah umur kelas 1 SMP, kelas 2 SMP itu, bahkan dijemput oleh pacarnya dan tidak kembali, gitu. Itu kita temui juga banyak untuk saat ini. Itu ada ya kami tidak sebutkan di kabupaten mana, gitu. Itu juga yang kami temui saat ini. Jadi kecenderungan orang ingin bertemu tidak bisa, tapi kemudian kebablasan, lupa waktu, kemudian tidak bisa pulang kan secepat itu. Jadi itu juga sering kami temui ya. Kalau kemudian kekerasannya juga di tataran keluarga terdekat, iya, di musim pandemi ini juga menjadi kecenderungan itu ditemukan juga. Ada yang Bu Buda tangani juga dengan Iya, seperti itu? iya, ada banyak itu. Kecenderungan bunuh diri juga ada, kami temukan di tahun-tahun pandemi ini. Jadi antar pacar yang kemudian ingkar janji oleh pacar untuk nikah, mengawin, gitu. Ada itu. Nah, kalau melihat dengan sekian problem yang dialami juga, terutama untuk anak-anak milenial ini yang perempuan, kan sebenarnya apa yang mereka alami sekarang dan apa yang telah dialami oleh perempuan dewasa itu bisa menjadi cerminan atau referensi juga sebenarnya untuk mereka budaya. Iya. Misalnya ketika mereka melihat ada ibunya atau neneknya yang mengalami kekerasan seperti itu, seharusnya mereka bisa jadi pelajaran lah itu. Iya, sebenarnya kan itu cenderung kemudian ketakutan kami di isu-isu pemerhati perempuan dan anak itu memang sebenarnya kekerasan itu, mengapa kita kemudian bilang stop rantai kekerasan, karena memang cenderung kekerasan yang dialami oleh ibu bapak itu cenderung kemudian berpengaruh kepada anak-anaknya. Apakah takut dia. perasaan ini muncul juga karena faktor budaya dan kekerabatan di Bali yang cukup erat, terutama di daerah pedesaan, atau gimana? Tidak, ketidakpahaman dia. Adakah lembaga-lembaga itu yang menangani, gitu? Cenderung tidak paham. Terus kemudian apakah kemudian kalau saya ambil tindakannya, tidakkah kemudian bagi pelaku itu nanti marah kepada saya, gitu? Ataukah kemudian juga adanya sisi di mana korban merasa malu untuk diurus kasusnya itu, gitu. Karena merasa bahwa iya, ini tidak usahlah diomongin, gitu. Udah, kalau dari semua kasus yang pernah Bu Buda tangani, dan baik sebelum memimpin WCC maupun sesudah, itu kalau dari segi geografis udah apakah ternyata lebih banyak terjadi di pedesaan daripada di perkotaan, atau justru sebaliknya, atau sama aja gitu? Sama saja. Jadi sama saja. Tidak ada beda. Malah kemudian itu yang saya bilang, yang kemudian rentan itu adalah perempuan yang berdaya sebenarnya. Perempuan berdaya sebenarnya, karena di sisi mana dia kemudian cenderung dimaknai sebagai seorang yang misalkan punya karir bagus, pembangkang begitu, melampaui begitu. Kemudian juga cenderung di dirinya sendiri malu untuk menyampaikan kepada orang luar aibnya karena tentang image-nya begitu. Kalau kemudian perempuan di desa kan cenderung kemudian orang lebih cepat mengetahui.
karena pola intensitas pertemuan dan satu jatuh pun jarum di desa itu semua orang tahu. Tapi kalau kita tinggal di kota, kan kadang itu tidak diketahui oleh orang lain gitu. Kalau dari segi sebaran kabupaten gimana Bu Budani? Kalau sebaran kabupaten sama saja. Karena cenderung begini, mindset daripada kita mengkondisikan perempuan itu kan sama saja, baik itu orang yang di level berpendidikan bagus kah, rendah kah. Kalau kemudian tidak paham bagaimana kemudian perspektif gendernya untuk perempuan, itu sama saja saya pikir gitu. Iya, sedikit bersharing. Kalau kami lihat memang persoalan hidup tentang sebelum memasuki usia perkawinan, menurut kami sih neraka dunianya. Surga nerakanya dunia itu, terutama di Bali maksud saya, itu saat perkawinan, memasuki usia perkawinan. Kalau yang masih kecil, kita misalkan kadang cenderung orang tua tidak memperhatikan, umpama karena ada banyak juga kasus yang seperti itu keluhannya anak-anak kita. Kemudian kita bertengkar dengan anak teman lain, dibullying begitu. Kemudian juga masih remaja kita kemudian berkompetisi dengan kawan-kawan, putus cinta bahkan sampai kemudian kita ingin bunuh diri. Rasanya itu sia-sia banget sekali begitu menurut kami, karena itu belum seberapa dari apa yang nanti kamu akan hadapi di masa-masa kemudian kamu akan bersuami istri. Cenderung kaum perempuan merasa bahwa tercerabut dari akarnya, itu perasaan yang sangat nanti kamu hadapi di masa-masa mulai perkawinan. Sampai hal kecil di mana akan mengambil sapu saat sudah hari pertama di rumah suami itu rasanya sudah membuat stres berat ya. Nah, apalagi kemudian akan buat banten, persoalan menyambut berayu, belum persoalan kemudian bagaimana hubungan dengan mertua, dengan saudara ipar, dengan klan besarmu gitu. Itu hal-hal yang patut kamu persiapkan dari saat sekarang. Kita sekarang berbicara terkait dengan kedudukan perempuan dalam hukum adat kita di Bali begitu. Dalam kehidupan kita di Bali. Cenderung kemudian orang banyak bertanya, perempuan Bali tidak dapat apa-apa ya, tidak dapat hak waris, bahkan Anda tidak boleh yang ngomongin gunung ginimu gitu. Kemudian juga ada pertanyaan, benar nggak perempuan Bali boleh hak asuh anak itu? Itu kan sistem patrilineal dengan kepurusuan gitu, hak purusunya gitu. Kemudian pertanyaan juga, benar nggak kalau kemudian perempuan di Bali tidak memiliki anak laki-laki, itu kiamat bagimu? Nggak usahlah membicarakan hidupmu gitu. Terus kemudian kalau nanti kemudian terjadi perceraian bagi orang yang perkawinannya dengan laki-laki sudra, kita kan ada katanya yang kasta Brahmana, bla 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 lah gitu. Itu pertanyaannya. Nah, kalau kemudian kita konteksnya adalah menanyakan itu ke kebanyakan orang, ya memang begitu. Nggak usahlah diomongin lagi, sudahlah gitu kan. Tapi kemudian kita menilik kepada keputusan MUDP, Majelis Utama Desa Pekraman di tahun 2010. Kalau sekarang berganti nama jadi Majelis Desa Pekraman gitu. Itu memang sudah memberi keputusan dalam kedudukan perempuan dalam hukum adat. Itu perempuan boleh hak waris, perempuan boleh mendapatkan hak asuh anak. Kemudian kalau memang hanya memiliki anak perempuan saja, ada perkawinan alternatif, boleh pada gelahang dan boleh nyentano. Kalau kemudian memang perkawinan dengan kasta dengan sudra, itu tidak boleh patiwangi, tidak boleh penanggalan kasta itu. Ya tetap saja misalkan agung ya agung.
Di Bali hampir semua, bukan hampir, semua kabupaten punya P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Boleh, itu carilah. Jangan pakai HP hanya untuk hal-hal yang tidak berguna lah, yang berguna lah. Kemudian yang saya mau ajak semua masyarakat, jadilah memutus rantai kekerasan itu. Caranya, di setiap ada temuan, mengetahui, melihat, mendengar kekerasan itu, cobalah untuk mencari lembaga ini. Sebagai pelapor, kerahasiaan itu pasti dilindungi sekali. Itu kita saya kebetulan pegang P2TP2A sebagai ketua P2TP2A juga kebetulan. Kemudian ada LBH Bali. Ada LBH, banyak LBH di Bali. Kalau LBH Bali WCC nanti kontaknya kita yang kasih. Ada FB-nya langsung, boleh hubungi langsung gitu. Yang pasti satu hal yang dipastikan, cenderung kekerasan itu terjadi karena diam. Kami membuat bukunya dengan Komnas Perempuan, jadi agama merespon mendengar jeritan perempuan itu. Jadi ada versi beberapa dari agama, kebetulan untuk agama Hindu, Titiang yang menulisnya dengan teman-teman PHDI pusat. Itu jadi agama mendengar. Itu dibahas tentang filosofi intisari agama itu, bagaimana penghargaan kepada perempuan itu ternyata luar biasa. Ya, temuan kami juga begini. Di Bali, kalau kemudian perempuan menjadi korban, sepanjang keluarga dari pihak korban siap mendukung, itu kekuatan luar biasa bagi korban. Apapun pasti akan dihadapi rintangannya. Tapi begitu keluarga korban tidak mau mendukung, itu sangat lemah. Gitu. Maka seringkali kemudian kami dalam melakukan pendampingan kasus tidak cukup bicaranya, tidak cukup meyakinkan korban, tapi bagaimana merangkul keluarga korban. Itu terpenting. Sebab begitu keluarga korban memberi dukungan, kemudian dia benar-benar paham mengapa kasus ini harus dilaporkan, mengapa pelaku dilaporkan, cenderung berhasil. Baca Undang-Undang Perlindungan Anak, baca Undang-Undang KDRT, cari putusan MUDP, Pesamuan Agung 2010, maknai, pahami, jangan hanya sekedar dibaca, luar biasa. Jadi Prof Indio nanti di sekolah persiapan perkawinan itu boleh hubungi nanti Prof Indio, mungkin kontaknya bisa nanti. Itu beliau punya kerjasama dulu dengan WCC juga, jadi mempersiapkan perkawinan. Di situ akan diberi pembelajaran bukan hanya sekedar bagaimana konteks hubungan suami istri, bagaimana kemudian pola asuh yang baik, tapi lebih kepada juga bagaimana manajemen keuangan, bagaimana kesehatan reproduksi, luar biasa. Jadi mentor-mentornya profesor-profesor semua. Kalau tidak salah itu biasanya di minggu pertama setiap bulan rasanya itu. Dan sampai saat kami ini masih berlangsung di Museum Pendet, itu di Nyuh Kuning. Coba nanti bisa hubungi itu Prof Indianya.